Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Saudara sekalian, jamaah salat zuhur, teman-teman muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Siang hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan amal ibadah dan kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Siang hari ini kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengendalikan diri kita dan bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Dan harapan kita adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepada kita berupa keyakinan dan juga keimanan yang ada dalam hati kita dalam usaha duduk kita di majelis ilmu ini. Karena sesungguhnya ada perkara ilmu itu sudah penting, tapi ada yang lebih penting daripada ilmu, yaitu keyakinan. Maka kita berharap mudah-mudahan intensitas kita duduk di majelis ilmu ini menjadi asbab Allah senang kepada kita, kemudian memasukkan keyakinan ke dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha kita pengen yakin kemudian kita bisa yakin, tidak. Makanya dalam doa yang sering dibaca oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penutup majelis beliau adalah Allahumma inni as'aluka Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, bagilah untuk kami, bagikan kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu, dan bagilah kepada kami ketaatan kepadamu yang bisa menghantarkan kami memasuki surgamu. Dan yang ketiga, dan bagikan kepada kami rasa yakin, yang dengan rasa yakin itu menjadi ringan semua musibah-musibah yang menimpa di dunia kami. Jadi membuat kita bisa istiqomah walaupun warna-warni dalam kehidupan kita selalu berganti-ganti. Itu adalah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin itu kita minta dan Allah Subhanahu wa taala kasih dan Allah masukkan ke dalam hati kita. Maka kita penting sekali selalu kita meminta itu, sehingga duduk kita di majelis ilmu ini ada hasilnya. Apa hasilnya? Semakin membuat kita yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin itu yang akan menjadikan kita mudah untuk menghadapi musibah-musibah di dunia ini, ya. Karena tidak ada orang yang hidupnya flat bahagia terus. Juga tidak ada orang yang hidupnya flat sengsara terus, gantian. Tapi dalam kondisi enak dan tidak enak, kita harus istiqomah dan kekuatannya ada pada keyakinan itu. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan ahli yakin. Kalau kita lihat contohnya Nabi Ayub alaihissalam dengan ujian yang tidak sederhana itu, kalau kita lihat dengan kacamata keyakinan kita, ya, istri beliau meninggal dunia, tinggal satu yang masih hidup, kemudian anak-anak beliau meninggal dunia semuanya, hartanya habis. Ya, setelah itu beliau sakit lagi, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja. Kalau kita melihat apa yang menimpa Nabi Ayub dengan kacamata keyakinan kita, mungkin kita akan berpikir berat banget itu yang dialami oleh Nabi Ayub.
Tapi kalau Allah mengaruniakan kepada kita keyakinan seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, maka kita akan melihat keindahan itu. Kalau kita membaca sirahnya Nabi Nuh alaihissalam, ketika mendapatkan ujian yang tidak sederhana, dakwah 950 tahun, dan yang masuk Islam hanya segelintir orang, hanya sedikit orang yang mau beriman kepada beliau. Begitu keluar rumah sampai tempat tujuan, di pinggir jalan kiri kanan, mau dewasa mau anak-anak adalah orang yang mencaci maki. Itu bukan hanya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, tapi 950 tahun kondisinya seperti itu. Kalau kita melihat sirahnya Nabi Nuh dengan kacamata keyakinan kita, mungkin kita akan berpandangan, kok bisa Nabi Nuh ya kuat banget menghadapi masalah seberat itu. Kita melihatnya berat itu. Tapi kalau Allah berikan kepada kita keyakinan seperti yang Allah berikan kepada Nabi Nuh, maka kita akan melihat bahwa itu bukan berat, tapi sebuah keindahan. Maka ini penting. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan membahas tema sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, forever after. Dan ini saya hitung sudah kali ketiga saya mengisi di majelis ta'lim ini, majelis ilmu ini, dengan tema yang diangkat dari judul film. Saya tidak tahu, nanti jangan-jangan orang ngetik YouTube judul film itu tapi yang keluar bukan filmnya itu. Jadi ini sudah kali yang ketiga ini saya diminta untuk mengisi kajian yang judulnya diambilkan dari judul film. Tentunya saya tidak akan bercerita tentang alur dan plot dari film itu. Saya juga tidak akan mengkritisi film itu, karena pertama saya bukan kritikus film. Yang kedua, kalau toh saya kritikus film, maka saya tidak layak mengkritisi film itu. Kenapa? Karena saya belum menontonnya. Maka ketika Pak Agus ngasih tema itu, syarat saya satu, kirimkan kepada saya sinopsis atau resensi dari film itu. Saya baca, kemudian ini alurnya mau kemana, apa yang dimau dan seterusnya. Baru dari situ, karena saya lihat filmnya 1 jam lebih kalau saya pakai untuk membaca Quran bisa berhalaman-halaman itu. Saya berpikirnya begitu bagus, makanya tidak ada masalah antum mau ngasih saya judul kajian yang diambil dari judul film, tidak ada masalah, yang penting dikirimkan saja resensi atau sinopsisnya itu. Dan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pun juga tidak akan mengambil pelajaran dari film itu, karena terlalu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari luar film itu. Hanya orang beriman itu melihat apapun, bahkan itu melihat film, maka yang dia pikirkan adalah apa gejala iman yang muncul dalam hatinya ketika melihat sesuatu itu. Ya, makanya orang beriman itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Surat Ali Imran. Dia mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, kemudian memikirkan kebesaran penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Lalu sampai pada kesimpulan, wahai Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia dari apa yang Engkau ciptakan ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang menjadi simbol kezaliman yang abadi, yaitu Fir'aun, dan itu tidak ada kesia-siaan di dalamnya, maka dalam film itu pun saya yakin juga tidak ada kesia-siaannya. Kan itu ya. Jadi tidak ada perkara yang 100% sia-sia, itu tidak ada. Kecuali perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 100% sia-sia gitu. Baik. Jadi orang beriman begitu itu, melihat apapun lah, antum nanti jalan melihat film atau dengerin sesuatu, maka orang beriman dia karena punya akhirat thinking, saya mengatakan. Dia punya pola pikir akhirat, maka apapun yang dilihat selalu dia kaitkan dengan perkara keimanannya dengan akhiratnya. Makanya ketika beberapa ulama tafsir itu menulis tafsir surat Al-Falaq, maka unik-unik sekali dalam menafsirkan kenapa yang disebut di situ adalah Rabbul Falaq. Rabbul Falaq itu adalah Tuhan subuh gitu. Dan yang disebut kok waktu subuh, kenapa enggak waktu duha, kenapa enggak waktu siang, waktu sore, waktu malam, dan seterusnya, itu macam-macam. Tapi setidaknya begini, bahwa subuh itu sebenarnya menggambarkan kondisi
orang di padang mahsyar, apalagi sholat yang dilakukan pada waktu subuh itu, inna sholatal fajri kana masyhuda, itu disaksikan oleh para malaikat. Dan sholat itu kan menggambarkan peristiwa di sana. Berdiri kita ketika sholat menggambarkan orang di padang mahsyar berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rukuk kita itu menggambarkan orang di padang mahsyar yang tertunduk, ya, karena takut, karena cemas, karena khawatir. Sujud kita juga menggambarkan bagaimana orang-orang di padang mahsyar yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Orang-orang munafik diperintahkan untuk sujud dan mereka tidak bisa sujud. Karena di dunia punya kesempatan untuk sujud, mereka tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Di akhirat diminta oleh Allah untuk sujud, maka punggung-punggung mereka membantu. Semakin dipakai sujud semakin merasakan sakit. Kan begitu ya. Jadi kita sujud yang kita ingat-ingat akhirat, kita rukuk yang kita ingat-ingat akhirat, kita berdiri yang kita ingat-ingat akhirat ya. Jadi melihat apapun yang diingat-ingat itu akhirat gitu. Nah, ini perlu latihan begitu itu, perlu latihan. Karena ada orang saking senengnya lagu-lagu, maka ada peristiwa apapun dia ingat lagu apa yang cocok dengan peristiwa itu. Itu saking ahlinya dia dalam bidang itu. Makanya dia komentarnya selalu pakai lagu, kan ada juga yang begitu ya. Jadi ada peristiwa apa dikomentari pakai lagu, peristiwa apa dikomentari pakai lirik lagu. Itu karena memang dia mengkaji di situ itu. Lah kita itu juga sebagai orang beriman harus mengkaji bahwa tujuan kita akhirat, berarti kita mencoba untuk mengait semua yang kita lihat ini dengan kehidupan akhirat, sehingga yang kita lihat itu selalu mengingatkan kita tentang hari akhir. Baik, dan itu orang beriman. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena waktunya tidak panjang. Itu forever after itu saya sendiri juga awalnya gali satu persatu itu kata per kata dalam kamus bahasa Inggris, karena bahasa Inggris saya itu juga tidak bagus, Pak. Ya. Bahasa Inggris saya itu juga kurang bagus. Yang paling fasih dari kalimat dalam bahasa Inggris yang saya kuasai sejak saya kecil adalah I love you itu. Dan saya yakin mungkin antum juga seperti itu, kecuali setelah belajar dan mendalami itu. Tapi belajar bahasa itu memang penting bagi saya, ya, bagi kita penting sekali. Forever after, kalau kita cocokkan dengan isinya, ya maknanya sebenarnya kurang lebih adalah abadi selama-lamanya. Ya. Jadi judulnya adalah abadi selama-lamanya. Dan ini kan sebenarnya sebenarnya hanya berbicara tentang masalah ciuman itu. Yang dilakukan oleh Fiona kepada Shrek itu. Ya, jadi sebenarnya film ini itu poin besarnya cuma pada ciuman Fiona kepada Shrek yang itu menyelamatkan tokoh utamanya dari kefanaan, kan begitu ya. Cuma untuk mendapatkan ciuman itu loh, dibuat intrik-intrik seribet mungkin gitu. Makanya saya membayangkan mungkin di barat itu, ya, di sebagian negara barat itu susah mencari ciuman yang bermakna. Makanya untuk mendapatkan ciuman bermakna, ciuman yang menyelamatkan dari kebinasaan, kan gitu ya sebenarnya. Jadi kan antum sudah pada nonton atau belum? Kalau sudah bilang aja sudah, jangan takut. Nggak akan saya cap sebagai tukang nonton, enggak. Orang itu berproses kok. Hari ini suka nonton film, bisa jadi setahun lagi suka dengerin Quran ya. Jadi orang itu kan waqad khalaqakum atwara. Orang itu kan tidak selamanya begitu kan gitu. Jadi tidak boleh kita ngecap orang, wah itu mah tidak ada film kecuali dia ngerti ya. Jadi kalau antum sudah nonton nggak apa-apa, jangan takut. Jadi itu kan sebenarnya saya tak kasih alurnya dulu ya. Jadi nanti ketika saya menyampaikan bahwa ya intinya sebenarnya pada konflik utamanya itu pada ciuman itu tadi sebenarnya di akhir, yang itu menjadi keselamatan bagi Shrek dari kefanaan, dari kebinasaan, ya, sebelum matahari terbit kan begitu. Jadi ada dua raja yang putrinya itu terkutuk, ya, putrinya terkutuk. Lah ini juga celah sebenarnya. Barat yang mengaku paling modern hari ini masih senang dengan khurafat dan takhoyul gitu. Bahkan dalam film-filmnya kan gitu. Mereka mendeklar kan,
paling maju, paling modern kan gitu ya. Tapi ternyata kita bisa baca, nah Shrek ini kan serial pertama tahun 2010 itu. Ini serial keempat dan ini sudah yang terakhir, penutup ini. Kan itu. Tapi masih menyisipkan tema-tema takhoyul gitu. Perkara-perkara yang di luar nalar. Ya. Dalam film-film mereka. Ya karena kalau di kita perkara-perkara yang sifatnya tidak nampak sudah ada ruangnya, namanya adalah keimanan dan sudah ada pembahasannya di dalamnya kan begitu. Sedangkan di sana kan pengennya sesuatu itu dimaterikan kan, sesuatu kan dinampakkan. Bahkan kalau nggak nampak nggak dipercaya kan begitu. Tapi ternyata juga tidak bisa segala sesuatu itu dinampakkan. Dan mereka mengalami dahaga itu, makanya mereka akhirnya menyisipkan hal-hal yang seperti itu dalam film-film mereka. Susah untuk meninggalkan cerita tentang perkara-perkara yang tidak nampak itu tidak bisa. Kalau di kita sudah ada pembahasannya. Di tema apa? Keimanan. Dan babnya bukan takhoyul, tapi babnya adalah keimanan. Ya, keimanan itu adalah pengetahuan berdasarkan wahyu. Itu iman. Nah, dan jadi ini punya putri namanya Fiona itu kan dikutuk gitu. Kemudian raja itu bikin kesepakatan dengan siapa itu Rumper Stillskin, kalau dia bisa menyelamatkan putrinya dari kutukan akan mendapatkan kekuasaan kan begitu ya. Tapi ternyata di hari terakhir kutukan putrinya itu yang bisa menyelamatkan dari kutukan adalah Shrek tadi itu. Si Shrek itu yang bisa menyelamatkan. Makanya Stillskin nggak suka sama Shrek. Akhirnya dijebak, ya suruh tanda tangan, masuk dunia lain dan seterusnya lah gitu. Sampai tanggal lahirnya dihapus, ya. Kalau dihapus berarti habis hari itu dia akan fana, dia akan hilang, akan mati. Kan begitu. Yang namanya juga kartun, sah-sah saja. Nyatanya tanggal lahir saya dihapus juga nggak mati, Ustaz, nggak apa-apa. Itu kan nyatanya begitu, ini kartun ini. Tapi dia konsultasi pada temannya, ada satu cara supaya kamu selamat. Apa? Kamu harus mendapatkan ciuman tulus dari orang yang mencintaimu. Gitu loh. Jadi ciuman yang menyelamatkan. Tapi untuk sampai ke ciuman itu kan intriknya kan mau macam-macam gitu. Ujung-ujungnya dapat ciuman selamat, nggak jadi mati. Gitu. Makanya saya menduga itu mungkin di sana sedang krisis ciuman-ciuman yang bermakna. Kenapa? Karena mereka biasa ya nyium wanita lain yang bukan istrinya, yang bukan pasangannya, kan begitu. Ya, mereka biasa dan bahkan melakukan itu di tempat-tempat umum dan seterusnya. Sehingga krisis makna ciuman. Begitu itu, Pak. Ini bukan kritik film bukan ya. Ini hanya lintasan-lintasan yang saya pikirkan sejak dalam perjalanan dari Depok, karena saat pagi ada kajian di Depok sampai jam 11, lanjut ke sini ya. Mikir ini sebenarnya film mau diapain sih gitu. Maknanya apa sih gitu. Sampai saya juga lupa bawa peci ini tadi. Mikirin tema itu. Jadi saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya di situ itu sebenarnya itu. Ya, antum mau nonton Enggak perlu nonton lah setelah saya ceritain ini. Jadi intinya itu Shrek dapat ciuman dari Fiona, kemudian sebelum matahari terbit, kemudian dapat keselamatan, dia tidak jadi binasa. Jadi intinya hanya di situ itu. Ciuman yang menyelamatkan. Kan gitu ya. Lah kalau Shrek itu dapat ciuman sekali aja selamat, lah antum dapat ciuman berapa kali dari istri kita, dari pasangan kita yang halal, kan begitu. Nah, ini ya tentunya juga harus bisa menyelamatkan diri kita. Sehingga saya hanya berpikir itu bahwa kalau orang ini berarti adalah perjuangan seseorang kepada kekasih yang dia cintai, yang sekecil apapun yang dia lakukan itu bisa menyelamatkan kekasihnya itu, karena sudah menikah sebenarnya Fiona sama Shrek itu, ya, menyelamatkan pasangannya dari kebinasaan. Cuma karena film diadopsi oleh Barat,
Ya, yang penting selamat dari bahaya dunia itu. Lah kita perlu menelisik bahwa dalam Islam gitu ya, itu ada perjuangan-perjuangan orang terhadap pasangannya supaya pasangannya itu bukan hanya selamat dunia tapi juga selamat akhirat. Kayak gitu ya. Kalau ini mencium pasangannya hanya cuma dicium tok. Begitu dicium kan adegannya dipelankan, ya, plek, begitu itu selesai kemudian enggak jadi hancur gitu tubuhnya dan itu last minute kan begitu. Jadi kalau di kita dalam khazanah keislaman kita itu, sejarah keislaman kita banyak disuguhkan, ya, ikhtiar-ikhtiar, usaha-usaha seorang pasangan ingin menjaga pasangannya agar selamat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, ya, tapi juga di akhirat. Dan untuk yang seperti ini tentunya antum bisa buka itu kitab-kitab sejarah. Kira-kira siapa yang pernah antum tahu laki-laki atau perempuan yang dia bermujahadah, bersungguh-sungguh, ya, yang kesungguh-sungguhannya itu menjadi asbab hidayah bagi pasangannya? Siapa kira-kira? Nah, kalau sudah asbab hidayah, dapat hidayah itu bukan hanya selamat dunia tapi juga selamat akhirat. Jadi intinya kita itu adalah ini tadi salah satu poinnya ya. Kalau kita mau ngambil poin-poin sudut pandang yang lain banyak, tapi saya akan memulai dari tema utama di film ini, bahwa ini perjuangan Shrek untuk dapat ciuman dari Fiona, yang ciuman itu memberikan keselamatan kepadanya. Kan gitu ya. Nah, ini kalau kita bukan hanya ciuman, tapi bahkan perjuangan seorang laki-laki sehingga menjadi asbab hidayah bagi istrinya, atau seorang perempuan yang menjadi asbab hidayah bagi suaminya. Kan gitu. Siapa kira-kira? Zainab bintu Rasulullah dengan Abul As bin Rabi. Ya. Itu juga perjuangan. Dan bahkan kalau difilmkan, sayangnya tidak boleh dinampakkan wajahnya. Kan begitu, karena putrinya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu kalau difilmkan juga luar biasa, ya, lika-liku perjuangan yang terjadi di dalam rumah tangga Zainab sama Abul As bin Rabi, ya. Karena ini adalah Zainab putrinya Rasulullah SAW yang sudah masuk Islam lebih dulu sebelum suaminya, kan begitu ya. Selain Zainab dan Abul As, ada lagi siapa yang antum ketahui? Siapa? Ada lagi kan? Coba antum latihan berpikir, kalau ada satu permasalahan, ada berapa banyak kisah salafus saleh, kisah orang-orang terdahulu yang bisa kita hadirkan dengan frame yang sama dengan permasalahan itu. Itu perlu kita latih, sehingga nanti kita akan memiliki banyak rule, banyak model untuk penyelesaian satu permasalahan yang sama. Oh, kalau di cerita ini begini, kalau di kisah ini begini, kalau di kisah ini begini, dan seterusnya. Ada lagi selain Abul As bin Rabi' dan Zainab? Asiyah binti Muzahim dan Fir'aun. Walaupun pada akhirnya Fir'aun, suaminya Asiyah, tidak mendapatkan hidayah, tapi dia sudah berikhtiar, ya, dia sudah bermujahadah dengan sungguh-sungguh, ya. Ada lagi? Sudah 2. Ada lagi? Nanti kita bahas satu-satu. Antum sebutkan dulu yang disebutkan, yang kita bahas. Umar dengan ya. Umar dan istrinya waktu
poinnya pada Umar yang diam saja waktu dimarahin istrinya itu. Bagus, nggak lagi dimarahin istri kan? Tayyib, tidak ada masalah. Nanti kita tinggal tarik itu kesimpulannya. Ada lagi? Abu Hurairah untuk ibunya. Abu Hurairah ibunya. Nah, itu berarti anak dan ibu ya. Anak dan ibu. Nah, sekarang yang suami istri. Yang suami istri, Pak. Wanita yang tercatat yang dikatakan dikomentari oleh para ulama sebagai wanita dengan mahar pernikahan paling mahal. Siapa, Bu? Wanita mahar pernikahannya paling mahal. Siapa? Beliau sangat dekat dengan Rasulullah. Hah? Khadijah? Bukan. Kalau Khadijah maharnya uang. Ini maharnya paling mahal. Ibunya Anas. Ummu Aiman itu budaknya Rasulullah SAW. Ibunya Anas. Coba, tidak ada masalah, kita agak sambil membangkitkan, membuka kembali file-file yang sudah lama tertimbun di dalam rak pikiran antum semuanya. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bintu Milhan. Ya. Ummu Sulaim itu juga sama. Ummu Sulaim itu dia berikhtiar, yang itu menjadi ujung hidayah bagi laki-laki yang menikahinya. Ada lagi? Ada lagi. Apa? Jadi kita ingin bicara yang lebih dalam daripada Shrek. Kalau Shrek itu adalah ciuman yang menyelamatkan dari kebinasaan dunia, ini adalah pengorbanan yang menyelamatkan dari kebinasaan akhirat. Ummul Hakim Al-Hawla bintul Harith, istrinya Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, jadi mereka ini adalah wanita-wanita yang tidak hanya memberikan ciuman. Kalau ciuman sudah pasti karena suami istri, tapi yang lebih dari ciuman itu, dan itu menjadi asbab keselamatan suaminya di yaumil akhir, kan begitu ya. Dan tidak hanya itu, ya, tapi juga nanti kalau waktunya cukup kita bahas Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan istrinya yang bernama Laila Al-Halabiyah. Ibnu Hajar itu salah satu ulama besar. Apa di antara kitab beliau yang masyhur di Indonesia? Ibnu Hajar punya kitab Bulughul Maram. Beliau juga punya kitab Fathul Bari, penjelasan kitab Syarah Sahih Al-Bukhari, Ibnu Hajar. Nanti akan kita bahas karena Ibnu Hajar juga menarik. Jadi di balik keistimewaan beliau sebagai seorang ahli ilmu, ya, di balik kepakaran keilmuan beliau itu, karena memang orang luar biasa. Nanti silahkan dibuka biografi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu ternyata di belakang Ibnu Hajar itu ada seorang istri yang sangat berkesan dalam dirinya Ibnu Hajar. Ya, ada seorang istri yang perempuan ini sangat berkesan dalam kehidupan Ibnu Hajar. Karena kalau tidak berkesan, tidak mungkin Ibnu Hajar itu harus membuat syair ketika ingin meninggalkan istrinya.
Jadi ceritanya, namanya ulama, beliau harus melakukan rihlah untuk mencari ilmu. Nah, itu harus meninggalkan istri berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ya. Begitu beliau terpaksa harus meninggalkan istri untuk mencari ilmu. Lihat, istrinya ditinggal di rumah untuk cari ilmu, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Maka Ibnu Hajar itu mengucapkan syair yang luar biasa dalam bagi saya. Beliau mengatakan, rakhiltu wa khallaftul habiba bidarihi. Aku pergi dan aku meninggalkan kekasih di rumahnya. Ala rughmi walam ajnah ila ghairihi maila. Ini pun juga karena terpaksa dan hatiku tidak bisa condong kepada selainnya. Jadi ketika pergi dari rumah, dia kangen suasana rumah. Gimana suasana rumah? Ibnu Hajar mengatakan di bait yang kedua, usyaghilu nafsi bil hadisi ta'allula nahari wa fi laili ahinnu ila laila. Aku sibukkan, biasanya kalau di rumah, aku sibukkan diriku di siang hari untuk berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi, dan di malam hari aku habiskan waktuku untuk bermanja-manja dengan Laila. Bayangkan. Jadi ketika pergi menuntut ilmu itu, yang diingat Ibnu Hajar adalah istrinya. Kenapa? Karena istrinya mendampinginya dengan sangat sabar. Bahkan dia mengatakan, ya kalau siang hari aku sibuk mengkaji hadis, malam hari istriku memberikan ketenangan. Kayak gitu deh. Karena punya istri yang demikian, akhirnya Ibnu Hajar fokus dalam menuntut ilmu, dalam mengkaji ilmu. Karya-karyanya hari ini menjadi asbab hidayah dan ilmu bagi siapapun yang mengkaji kitab-kitabnya. Kan gitu ya. Nah, kalau Shrek itu kan nggak dijelaskan. Begitu Shrek selamat, terus apa butterfly effect lah dari selamatnya Shrek itu terhadap kehidupan umat manusia, kan nggak ada. Kan gitu. Lah itu begitu Ibnu Hajar tenang hatinya, kan gitu. Kenapa? Karena punya istri yang tenang. Efeknya apa? Efeknya umat. Kan begitu. Ya. Jadi Masya Allah lah. Ini 13.16. Saya dikasih waktu sampai 13.20, tinggal 4 menit. Mau saya habiskan untuk ngomong atau antum mau tanya? Silakan. Setengah 2. Tafadhal, mungkin ada yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Gimana? Satu kisah lagi? Oh ya. Mau cerita yang mana dari cerita-cerita yang tadi itu? Kan sudah kita sebutkan tuh, ada Zainab sama Abul As, ada Ummul Hakim Haula bintil Haris dengan Ikrimah, ada Ummu Sulaim dengan Abu Talhah. Ada juga istrinya Utsman bin Affan setelah Ummu Kulsum, gitu ya, setelah Ummu Kulsum yang menjaga suaminya saat didemo oleh umat Muslim yang diprovokasi oleh orang-orang Yahudi itu, ya. Siapa lagi? Mau kisah yang mana? Ya. Baik, saya akan awali dari kisah yang masyhur, kisahnya Ummu Sulaim dengan Abu Talhah. Ummu Sulaim itu punya suami namanya adalah Malik, ya. Kemudian Malik ini orang Ansor asli, orang-orang Madinah asli. Ya, Ummu Sulaim sama Malik itu nikah, punya anak namanya Anas bin Malik. Kemudian Malik dapat cerita kalau Nabi akhir zaman itu sudah muncul dan dia mengharamkan khamr. Karena Malik tidak suka khamr. Jadi dia tetap pada fitrahnya. Kan gitu ya. Maka dia pengen menemui Nabi akhir zaman itu, dan sumber berita ketika itu adalah Syam. Karena di Syam itu banyak sekali ahli kitab. Ya, sehingga pergi ke Syam dan meninggal di sana sebelum ketemu Nabi akhir zaman.
Begitu meninggal di sana, maka Ummu Sulaim menjanda dengan putranya yang bernama Anas bin Malik itu. Lalu saat Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah, maka Ummu Sulaim membawa Anas bin Malik yang ketiga itu usianya baru 10 tahun. Usianya baru 10 tahun. Dan menyerahkan Anas bin Malik untuk berkhidmat di rumah Nabi, sehingga nanti Anas itu dikenal sebagai khadimu Rasulillah, pembantunya Rasulullah SAW, gitu ya. Dan nanti Anas dapat barokah doanya Nabi. Apa barokah doanya? Allahumma aktsir malahu, Allahumma aktsir auladahu wa barik malahu. Ya Allah, perbanyaklah keturunannya dan berkahilah hartanya. Makanya Anas bin Malik termasuk sahabat Nabi yang kaya raya dan keturunannya sangat banyak. Bahkan beliau mengatakan, aku masih hidup dan aku mendapati 100 lebih anak cucuku. Jadi ketika masih hidup itu Bani Anas itu kalau dikumpulin 100 lebih gitu. Dan dia masih bisa menyaksikan itu. Baru saat itulah datang laki-laki yang sangat kaya namanya Abu Talhah, ya, namanya Abu Talhah, kemudian ingin melamar Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim mengatakan, misluka la turad. Orang seperti kamu itu kalau ngelamar wanita pasti nggak ditolak oleh wanita. Kenapa? Karena kaya raya. Dan bahkan antum mengetahui hari ini menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Hari ini menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Itu dulu di zaman Nabi Muhammad SAW adalah kebun. Namanya kebun itu adalah Birha. Kebun itu sangat teduh dan Nabi sangat senang sekali dengan dengan air di salah satu sumur yang ada di dalam kebun itu. Ya. Dan begitu turun firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan diterima kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Maka Abu Talhah mengatakan, wahai Rasulullah, Birha ini adalah kebun yang paling aku cintai, dan itu adalah kebun terbaik di kota Madinah. Diwakafkan ya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi memang orang kaya. Abu Talhah orang kaya. Maka Ummu Sulaim mengatakan, misluka la turat. Orang kaya kamu itu ngelamar wanita manapun nggak ada yang nolak gitu. Ada kaya, ganteng, kan gitu ya, nggak ada yang nolak. Cuma masalahnya anta kafir. Kamu ini orang kafir, sedangkan saya itu muslimah. Dan aku tidak boleh menikah sama kamu. Ya. Kemudian Abu Talhah mancing lagi. Zakat dahrlak. Ya kalau begitu kamu mau mahar apa? As-safra al-bayda, safra itu yang kuning atau yang putih, atau yang kuning dan yang putih. Yang kuning itu emas, yang putih itu perak. Jadi kamu mau emas berapa, mau perak berapa, kurang lebih begitulah nawarinya, karena orang kaya. Kan gitu ya. Maka Ummu Sulaim mengatakan, aku tidak butuh as-safra wal bayda. Aku tidak butuh yang kuning dan enggak butuh yang putih. Tapi kalau kamu mau masuk Islam, maka itu cukup menjadi maharku dan aku tidak menuntut selain itu. Akhirnya apa? Tanya, terus aku biar masuk Islam bagaimana? Temui Rasulullah. Begitu ditemui Rasulullah sedang duduk di Masjid Nabawi dengan teman-temannya. Abu Talhah masuk. Nabi melihat Abu Talhah dan Nabi berkomentar, aku melihat ada cahaya hidayah Islam di kedua matanya Abu Talhah itu. Kan begitu. Jadi antum bayangkan, ya, ini malah belum mencium, belum menikahi, tapi sudah memberikan keselamatan kepada calon suaminya, dan dia menjadi sahabat mulia, gitu ya. Nah. Baik, siapa lagi? Ummul Hakim Haula bintil Harits, istrinya Ikrimah bin Abi Jahal. Ketika penaklukan kota Mekah, darahnya dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Karena rata-rata dimaafkan. Idhabu antumut tulaqa. Pergi, karena kalian semuanya bebas. Ya, nggak akan aku balas. Aku nggak akan balas dendam. Aku maafkan semuanya. Tapi di tengah-tengah Nabi memaafkan itu, Nabi menyebut nama-nama. Ya.
yang orang-orang ini boleh dibunuh walaupun dia bergelantungan di Ka'bah. Padahal kalau orang sudah masuk ke Ka'bah dia nggak boleh dibunuh. Tapi untuk orang-orang ini boleh. Kenapa? Karena punya permusuhan yang berlebihan terhadap Nabi dan Islam. Berlebihan. Ya. Nanti di antaranya adalah Ikrimah bin Abi Jahal, suaminya Ummul Hakim. Kemudian ada juga Abdullah bin Abi Sarh, itu juga dihalalkan. Kalau Abdullah bin Abi Sarh itu dihalalkan karena dia murtad. Jadi dulunya Abdullah bin Abi Sarh itu muslim, bahkan penulis wahyunya Nabi, ya penulis wahyu. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu dia diminta oleh Nabi untuk mencatat wahyu. Jadi Jibril mendikte Nabi, Nabi mendikte Abdullah bin Abi Sarh. Begitu wahyu yang disampaikan Jibril itu tentang penciptaan manusia yang luar biasa, ayat penciptaan manusia yang luar biasa, maka didiktekan kepada Nabi, kepada Abdullah bin Abi Sarh, kata demi kata didiktekan. Dan penutup dari ayat itu adalah fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ya, maha besar Allah, dia sebaik-baik pencipta. Tapi permasalahannya adalah sebelum Nabi mendikte fatabarakallahu ahsanal khaliqin, Abdullah bin Abi Sarh begitu melihat begitu dahsyatnya Allah menciptakan manusia, Abdullah bin Abi Sarh sudah komentar lirih fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Baru Nabi mendikte fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Maka Abdullah bin Abi Sarh merasa, saya berarti sama Nabi ini juga sama. Kalau saya menduga-duga fatabarakallahu ahsanal khaliqin, bisa jadi Muhammad ini juga menduga-duga apa yang didiktekan kepada saya. Kan gitu ya. Jadi ini penulis wahyu dulunya, kemudian murtad. Makanya jangan terpedaya dengan amal ibadah kita. Jangan terpedaya dengan amal ibadah kita. Karena orang yang jadi penulis wahyunya Nabi pun bisa seperti itu, tergoda oleh syaitan. Begitu murtad, dihalalkan darahnya oleh Nabi. Kemudian nanti menemui Utsman bin Affan, dan Utsman memberikan keamanan, minta kepada Nabi agar dia dimaafkan. Kenapa? Karena Utsman saudara sesusuannya, Abdullah bin Abi Sarh. Akhirnya apa? Nabi maafkan dia. Begitu dimaafkan ya sudah. Ya, begitu dimaafkan maka Abdullah bin Abi Sarh masuk Islam. Kemudian beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah karena beliau meninggal ketika salat subuh setelah salam yang pertama. Jadi beliau jadi imam, gitu ya. Beliau jadi imam, setelah itu salam yang pertama, begitu mau salam kedua beliau meninggal dunia. Makanya tadi saya sampaikan, Ibnu Sarh awalnya kafir, Islam, kemudian murtad, kemudian Islam, kemudian meninggal husnul khatimah. Maka jangan mudah kita memberikan label kepada orang nakal gitu, contohnya hari ini, jangan mudah kita memberikan label, karena bisa jadi label dosa kita memberikan label kepada orang itu jauh lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh orang itu. Karena mungkin dia hari ini sudah taubat dari label dosa yang kita labelkan kepadanya, sedangkan kita masih melihat orang itu dengan cara pandang kita, ya, terhadap dosa yang dulu pernah dilakukan oleh orang itu. Waqad khalaqakum atwara. Allah itu menciptakan kalian berfase-fase. Ada masanya fase nakal, ada fase taubat dan seterusnya itu. Maka jangan lihat orang itu dari satu fase saja. Begitu ya. Ummul Hakim jelas dia menjadi asbab Islamnya Ikrimah bin Abi Jahal karena mengejar suami sampai ke Yaman. Karena Ikrimah lari mau ke Habasyah, dan Habasyah itu adalah tempat yang aman, ya, adalah tempat yang aman karena di sana ada Raja Najasyi yang memberikan keamanan bagi siapapun yang minta keamanan. Kalau pengennya lari ke sono, cuma dikejar sama istrinya. Bayangkan dari Mekah sampai ke Yaman itu berapa kilometer? Lari, kejar. Begitu dikejar, maka naik perahu. Begitu naik perahu sampai, dipanggil istrinya, kembalilah dan kita akan lanjut sebagai suami istri, kalau tidak kita akan berpisah. Ya, maka Ikrimah tetap ngotot pengen naik perahu itu sampai akhirnya badai
menghantam perahu itu, terombang-ambing, dan dia panggil Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya, tapi nahkoda mengatakan ikhlaskan niat kamu, itu Lata, Uzza, Manat, Hubal itu nggak akan manfaat untuk kamu. Ikhlaskan, minta aja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena term Allah, lafadz Allah itu sudah dipakai oleh orang-orang jahiliyah. Gitu ya. Akhirnya apa? Dia ikhlaskan niatnya itu, minta pertolongan kepada Allah, akhirnya selamat. Begitu selamat dia mikir, kayaknya saya itu lari dari kebenaran ini. Sebaiknya saya tak kembali lagi saja. Akhirnya kembali kepada istrinya. Kemudian pulang mendapatkan keamanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bayangkan ikhtiar seorang istri seperti itu. Ya, sehingga apa? Suaminya mendapatkan keselamatan. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Baik, serasa sudah cukup karena 13.30 di jam saya. Tafadhol kalau ada yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Juga ada istri ada suami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang pertama harus kita pahami bahwa ketika kita menikah, maka kewajiban besar kita itu adalah membaca dan mengenali pasangan kita. Itu wajib itu. Dan bahkan bagi saya, kenapa? Karena pasangan itu kan ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu kan harus kita baca. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, Ar-Rum 21. Tanda kebesaran Allah itu, tanda ayatnya Allah itu adalah Allah menciptakan dari dirimu pasanganmu. Kan gitu ya. Maka kalau sudah menikah, di awal menikah, maka bacalah istri Anda sebagaimana Anda membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ayat Allah yang tertulis, istri Anda adalah ayat Allah kauniyah yang ada di alam semesta ini. Istri juga sama, membaca suami. Ya, mengenali, membaca itu maksud saya mengenali. Sehingga begitu kita sudah mengenali satu sama lain, kita ngerti apa yang disuka, apa yang tidak suka. Kita mengenali kalau dia lagi emosi contohnya, cara masuknya bagaimana. Dan itu penting. Jadi Al-Quran itu ayat Allah, pasangan itu juga ayat Allah. Karena surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi, dan di antara ayatnya adalah pasangan kamu. Begitu ya. Itu hal mendasar tuh. Maka mengenali pasangan itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Pertama mengenali hal-hal yang sifatnya umum, laki-laki itu secara umum begini, perempuan secara umum begini contohnya. Nanti setelah itu baru spesifik ya.
pengecualian atau keunikan yang ada pada pasangan saya itu seperti apa yang itu tidak ada pada yang lain gitu contohnya. Tidak ada pada keumumannya gitu. Jadi itu penting gitu untuk di awal. Dengan begitu maka nanti akan menjadikan kita mudah untuk memasukkan nasihat-nasihat kepada pasangan kita. Kan begitu ya? Kalau suami menasihati istri, maka bagi saya tidak sama-sama tidak mudahnya bagi orang yang tidak mengenali pasangannya, apakah suami menasihati istrinya atau istri menasihati suaminya. Sama-sama tidak mudah kalau sama-sama tidak kenal. Kan begitu ya? Karena menasihati pasangan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa perempuan istrimu itu kan seperti ladang bagi kamu itu. Namanya ladang itu tidak bisa langsung kita tanami. Para ulama tafsir sebagian mengatakan ya ladang itu karena kamu punya nutfah kamu itu kayak tanaman, istrimu kamu punya rahimnya itu kayak ladang, kurang lebih begitu ya. Tapi karena penyerupaannya itu penyerupaan yang sempurna, istrimu adalah ladang bagimu, maka bagi saya tidak hanya sekedar nutfah ditanam di dalam rahim kemudian tumbuh menjadi anak, bukan hanya itu. Tapi bayangkan istrimu itu seperti ladang, perlakukan dia seperti ladang, artinya apa? Sebelum kamu tanami dengan nasihat kebaikan, kamu harus olah dulu itu ladang kamu. Karena kalau tidak, ya bukan karena nasihatmu itu nggak baik, nasihatmu baik, dek sholat baik, dek puasa baik, dek mbok yang baca Quran itu baik. Cuma karena antum belum menyiapkan ladang, antum tanam di ladang yang belum siap, akhirnya mental. Kan begitu. Jadi tidak mudah juga kalau kita tidak mengenali. Sebaliknya juga sama. Istri memberi nasihat kepada suami, itu juga tidak mudah. Maka ada satu pelajaran yang mahal yang dicontohkan oleh Ummu Sulaim ketika anaknya yang bernama Abu Umair, antum pernah mendengar Rasulullah SAW mendapat berita adiknya Anas yang punya burungnya mati, kemudian Nabi bertakziah lah ke anak kecil itu. Antum bayangkan, anak kecil peliharaannya mati itu aja disambangi oleh Nabi. Ya, makanya Rasulullah itu kalau masuk kota Madinah itu anak-anak kecil itu nyambut semuanya melebihi mereka nyambut orang tuanya sendiri. Ya, kayak gitu tuh. Maka antum bayangkan Rasulullah betapa sangat dicintai anak-anak. Maka Nabi sambangi dan Nabi bertanya, ya Aba Umar madza fa'alan nughair. Hei Abu Umar, kenapa burung kamu gitu? Kemudian dia mengatakan mati gitu. Lah Abu Umar itu meninggal dunia juga. Ya kan? Begitu meninggal dunia, maka Ummu Sulaim ibunya itu berkata kepada orang-orang yang mengetahui meninggalnya anaknya itu dengan mengatakan, tolong jangan kasih tahu suamiku kecuali aku saja yang ngasih tahu. Biar aku saja. Kenapa? Karena aku yang lebih paham suamiku. Nah, kira-kira begitu lah. Jangan ada yang ngasih kabar kepada suamiku, aku saja yang ngasih kabar. Akhirnya apa? Akhirnya itu anaknya dimandikan, dibersihkan, kemudian ditutupi dengan selimut. Suaminya pulang bertanya, mana anak kita? Oh itu sedang tidur. Bukan bohong, karena mati itu juga tidur kan gitu. Qalu man ba'atsana mim marqadina. Nanti orang kalau dibangkitkan dari alam kubur di hari akhir, pertanyaan mereka pertama kali adalah siapa yang menghidupkan kami, membangunkan kami dari tidur-tidur kami, kan gitu. Jadi tidak salah ketika Ummu Sulaim mengatakan anaknya sedang tidur padahal mati. Tidak salah. Kalau dalam ilmu balaghah namanya adalah tauriyah. Tauriyah itu mengucapkan sebuah kalimat yang punya dua makna, satu makna jauh, satu makna dekat. Kita menginginkan makna jauh, tapi yang kita ajak bicara memahaminya makna dekat. Boleh itu. Akhirnya apa? Di servis dengan baik, disuruh mandi dan seterusnya. Begitu sudah bersih, maka diajak untuk ke ranjang. Kemudian ditanya, bagaimana pendapatmu? Sebelumnya diajak keranjang, kemudian ya berhubungan layaknya suami istri, ya layaknya suami istri. Begitu menjelang subuh, ya dan sudah dalam keadaan tertuntaskan semua emosinya dan juga syahwatnya, baru kemudian Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu kalau ada orang tetangga kita nitipkan barang kepada kita, kemudian barangnya dia ambil, ya
kalau kita marah, kemudian kita marah, bagaimana pendapatmu? Ya, dia mengatakan ya kita yang tidak tahu diri, kurang lebih begitulah. Baru kemudian masuk. Sesungguhnya Allah menitipkan anak kepada kita, dan yang menitipkan itu mengambil kembali titipannya. Baru ngeh gitu. Ternyata putranya meninggal dunia. Emosi. Kan gitu ya, emosi. Begitu, tapi tidak meledak-ledak. Kenapa? Karena Muslim memberikan alas tadi itu. Ya, emosinya ada, tapi imannya tetap mengendalikan. Fitrahnya emosi, kaget anaknya meninggal dunia, tapi iman tetap mengendalikan, sehingga tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Subuhnya langsung menemui Nabi, mengatakan istriku begini, masa baru ngasih kabar anakku meninggal baru tadi pagi, dan seterusnya. Ditanyakan kepada Ummu Sulaim, dijelaskan oleh Ummu Sulaim tentang kronologinya itu. Nabi puji Ummu Sulaim dan Nabi katakan, barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi malam kalian tadi itu. Sehingga dari hubungan di malam itu, Ummu Sulaim punya anak laki-laki namanya Abdullah. Nanti Abdullah punya beberapa anak yang semuanya adalah penghafal Quran. Kan karena didoakan oleh Nabi keberkahan malamnya itu tadi. Jadi lihat itu cara-cara seperti itu. Dan dalam dalam sejarah salafus saleh dan khazanah Islam banyak sekali kisah-kisah seperti itu. Bagaimana seorang wanita berinteraksi, berkomunikasi dengan sangat cerdas kepada suaminya. Kan gitu ya? Berkomunikasi dengan sangat cerdas kepada suaminya. Jadi nasihat-nasihat tidak hanya dengan menggunakan bahasa-bahasa verbal, bahkan kita juga bisa menggunakan isyarat-isyarat. Bahkan sebelum memberikan nasihat, kan gitu, sebelum memberikan nasihat sangat baik sekali kalau diawali dengan memuji pasangan setinggi-tingginya. Suaminya dipuji setinggi-tingginya, baru dinasihati. Paham Pak? Nah, itu kayak orang dielus-elus, tapi sebenarnya dipukul-pukul, sehingga dia fokusnya dielus-elusnya itu. Mukulnya sekali nggak terasa. Ya, ada masalah tuh di kakinya gitu. Dia nggak merasa itu masalah, kita merasa itu masalah. Kenapa? Jarum jahit kita nancep, dia nggak terasa. Kita elus-elus, begitu elus-elus, pelan-pelan kita cabut, jes gitu. Ya fokusnya di elus-elusannya itu, dia fokusnya di pujian-pujian kita. Ya, baru kita nasihati. Ini macam-macam sih. Ya, macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari ini menjadikan kita semakin takut kepada Allah, semakin takwa kepada Allah, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.